Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam YouTube channel Suharto Asmar. Kali ini kita berada di satu masjid yang bersejarah, yaitu Masjid An-Nawir, lebih dikenal dengan Masjid Pekojan. Mari kita sama-sama bagaimana melihat kondisi masjid yang berada di wilayah Pekojan, Jakarta Barat. Baik pemirsa, kali ini kami berada di depan masjid bersama dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz, Ketua DKM dari Masjid Jami Pekojan. Namanya Pak Ustadz Fikri Basadin. Masjid ini sudah cukup tua ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, ya sudah hampir memasuki masa kurang lebih 3 abad ya. Sudah 3 abad ya. Ya. Masjid ini lebih dikenal dengan Masjid Pekojan ya Pak Ustadz? Betul, Masjid Jami Pekojan. Jami Pekojan. Padahal namanya itu kan Masjid An-Nawir Pekojan. Mungkin bisa diceritakan Pak Ustadz bagaimana sejarah singkat tentang Masjid Pekojan ini. Kononnya bahwa masjid ini adalah masjid salah satunya yang tertua di Jakarta. Silakan Pak Ustadz. Betul sekali, jadi kebetulan Masjid Jami An-Nawir Pekojan ini adalah salah satu situs sejarah yang ada di wilayah Kecamatan Tambora, Kelurahan Pekojan, yang kebetulan ada di wilayah RW 01. Dan masjid ini dibangun yang tercatat di dalam arsip kami, yaitu 1760 abad ke-18 ya. Ya, abad ke-18. Ya, abad ke-18 dan bertepatan dengan hijriahnya 1181 hijriah. Baik, kita sama-sama lihat kondisi di dalamnya ya Pak Ustadz. Pemirsa, ini kondisi dalam Masjid Pekojan. Ini tiangnya cukup banyak ya Pak Ustadz. Ada berapa jumlah tiang yang ada di masjid ini? Nah, inilah salah satu keunikan ataupun yang menjadi daya tarik dari Masjid Jami An-Nawir Pekojan, yaitu jumlah pilar yang ada di dalam masjid ini yang sebilangan dengan bacaan tasbih, tahmid, takbir yang setiap kali kita baca selepas daripada salat fardu, yaitu berjumlah 33 buah. 33 ya, luar biasa. Jadi memang mengingatkan bahwa setiap kita tahmid ya, kemudian tasbih itu jumlahnya 33. Memang cukup kondisinya ini sangat unik sekali, dan memang wajar kalau dikatakan masjid ini masjid yang penuh dengan sejarah. Mungkin ada hal tertentu yang bisa kita ketahui Pak Ustadz tentang masjid ini lagi. Dan di antara masjid ini pun keunikannya yang memang ada perubahan dalam posisi mihrab atau yang dikatakan tempat pengimaman, yang konon awal pertama kali dibangun ini masjid mengarah ke arah barat tepat. Namun di dalam peristiwa sejarah yang tercatat bahwasanya dikala itu masjid ini dikunjungi oleh salah seorang tokoh ulama besar yang memang berasal dari tanah Jawa, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliaulah yang merevisi mihrab ataupun tempat pengimaman ini dengan mengeluarkan tanda-tanda karomahnya yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga mihrab atau pengimaman masjid ini dirubah ke arah barat laut. Jadi agak miring ke kanan. Kita lihat mihrabnya ya Pak Ustadz ya. Oke. Kita lihat mihrab dari Masjid Jami Pekojan ini. Nah, ini adalah mihrab yang tadi dikatakan oleh Pak Ustadz sudah dirubah. Kiblatnya yang dahulu menghadap ke barat tepat, sekarang sedikit ke arah laut oleh Syekh Nawawi. Mimbar ini pun termasuk sebagai aset daripada sejarah Masjid Jami An-Nawir yang memang usianya pun tidak berpautan lama dengan keberadaan masjid ini. Yaitu mimbar ini pun mempunyai sejarah yang berbeda versi. Ada yang mengatakan ini adalah sebagai hadiah dari Kesultanan Pontianak, namun ada juga yang mengatakan mimbar dan peralatan daripada mimbar ini pun
yang ada dikatakan ruangan kamar untuk khusus khotib sebelum naik ke mimbar ini setiap hari Jumat, ini adalah pemberian daripada salah keraton Surakarta. Surakarta ya, luar biasa ya. Kurang lebih abad keberapa tuh Pak Ustadz? Kurang lebih abad ke-19. 19 ya, diberikan nikab ini ya. Cukup tua udah usianya ya. Baik Pak Ustadz, kita lihat makam mungkin ya. Silakan. Oke, Ya. kita lihat makam yang ada di masjid ini. Baik pemirsa, di dalam masjid ini komplek ada makam namanya Syarifah atau Baba Kecil. Ini sejarahnya apa nih sebenarnya Syarifah ini? Jadi di masjid ini sebenarnya ada beberapa makam, namun ada satu makam yang memang lebih dikenal daripada makam-makam yang lain. Walaupun sebagian daripada masyarakat Pekojan ini tidak mengetahui persis siapa nama makam tersebut. Namun warga seputar biasa memanggil dengan makam keramat Baba Kecil, ya, yang ada di depan pas pengimaman. Dan sekarang memang dalam keadaan selalu kita rawat dan kita jaga, dan banyak sampai saat ini para penziarah yang mengenal beliau untuk mengambil keberkahan. Oke, pemirsa, ini ada makam yang tadi baru saja disampaikan oleh Pak Ustadz. Insyaallah makam ini adalah salah satu makam mulia, dan insya Allah banyak para peziarah yang datang kemari. Dan ada beberapa makam yang tadi disebabkan oleh Pak Ustadz. Ini ada makam-makam kecil seperti ini, dan ini juga mungkin namanya siapa nih Pak Ustadz makam-makam ini? Ini sama, kita pun tidak mengetahui. Tidak mengetahui ya tentang siapa sebenarnya yang ada di sini ya. Baik Pak Ustadz, setelah itu kita ke mana lagi nih Pak Ustadz? Kita bisa lihat ke sumur belakang ya, yang Sumur memang belakang. tempat wudhu pertama kali Ya. dibuat ketika masjid ini dibangun secara luas ya. Makanya awal memang ketika awal pembangunan tahun 1760, masjid ini nggak seluas sekarang. Sekelas sekarang ya. Iya, Baik. jadi hanya 500 meter persegi, dan itu diwakafkan oleh Syarifah, yang dikatakan makam Baba Kecil. Yang tadi, makam kita Baba sebut. Kecil itu ya. Jadi- Syarifah itu berarti Wakif ya. wakaf ya. Wakif. Iya. Oke, sebelum kita ke sana, bagaimana kita ke pohon kurma dulu Pak Ustadz? Tuan Korma silakan. Iya, pohon kurma ini ada pohon yang sudah berpuluh tahun yang berada di komplek Masjid Jami Pekojan ini. Ini luar biasa, tanaman yang berada di Indonesia salah satunya, dan ini tanaman sebenarnya berada di Arab Saudi. Ini berbuah ini nih Pak Pohon kurma. Ustadz. Sempat kemarin kurang lebih ada bakal buahnya, namun karena kita kurang perawatannya sehingga batal dia berbuahnya. Tidak berbuah ya. Ya. Kurang lebih berapa usianya nih Pak Ustadz? Ini hanya kurang lebih 15 tahunan. 15 tahunan ya. Baik, kita lihat lagi tempat yang berikutnya. Di sini ada menara dari masjid ini. Menara ini adalah bangunan yang bersamaan dengan bangunan pokok Pak Ustadz ya. Betul. Ya, kurang lebih usianya sudah hampir 300 tahun ya. Nah, iya. Karena sejak abad ke-17 dibangunnya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini masjid yang sangat bersejarah. 5 masjid yang berada di ibu kota Jakarta ini, salah satunya adalah Masjid Jami Pekojan. Baik, kita akan lihat lagi tempat yang berikutnya Pak Ustadz, yaitu tempat wudhu. tempat wudhu ya. Halamannya cukup luas, kurang lebih ada berapa hektar ini Pak Ustadz? 2000 kita ini. meter persegi. 2000 meter Kurang persegi lebih ya. 2000 meter. Baik. Dan pemirsa, bangunan masjid ini salah satu cagar budaya oleh Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta dijadikan, dan memang tempatnya ini banyak yang unik. Tadi salah satunya adalah tiangnya yang berjumlah 33, dan sekarang kita akan melihat satu tempat yang mungkin cukup bersejarah bersama dengan dibangunnya masjid ini adalah sumur tua. Nah, subhanallah, ini adalah salah satu sumur tua yang berada di lokasi masjid ya. Sudah bersama dengan bangunnya masjid ini Pak Ustadz ya. Jadi dahulu ini adalah wudhu ya, tempat wudhu yang memang di wilayah Kelurahan Pekojan ini hanya ada 2 rumah ibadah, yang satu musola dan yang satu ini masjid.
Satu di Musolah Rodoh di RW 03. Nah itu tempat wudhunya sama persis dengan apa yang ada di Masjid Jami An-Nadir. Ini kedalamannya kurang lebih berapa nih Pak Ini Ustadz? kedalamannya kurang lebih 2,5 meter. 2 meter. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya tentang keberadaan Masjid Jami Pekojan ini. Banyak hal yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan akan menambah kekebalan dan ketakwaan kita kepada Tuhan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.